الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar dakhibabil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Sampai pundi nggih? Baris keberapa? Dari atas baris keberapa? (15) Ta'rif nafsaka ini. Walillahi darru qail haitsu yaqul ta'arraf nafsaka la ta'man ghawailaha wan nafsu ahbasu min sab'ina syaitana. Walillahi darrul qail. Nah, ini ungkapan ini biasa diungkapkan untuk mengagumi suatu syair. Dur itu arti asli nih adalah susu yang keluar dari ibu. Makanya ketika dia memuji, iki sopo iki syaire kok hebat banget, maka dipuji walillahi durul qail, dan bagi Allah susu yang diserap anak ini sehingga menjadi penyair handal. Tapi ini sudah jadi istilah yang ngono, sudah jadi kebiasaan orang Arab memuji orang yang syairnya bagus. Apa dikatakan ta'arraf? Nah, di kitab yang lain, di naskah yang lain, tawaqqah. Ta'arraf nafsaka, ketahuilah dirimu. La ta'man ghawailaha, jangan kau merasa aman. Ghawailaha akan godaan-godaannya. Fan nafsu, maka sesungguhnya nafsu itu ahbasu min sab'ina syaitana, itu lebih buruk dari 70 setan. Ini kalau ini sing kula terangkan. Kenapa setan itu kalah kuat sama nafsu? Karena setan ketika kita berlindung kepada Allah, membaca isti'adzah, membaca ta'awudz, maka insya Allah setan akan menyingkir. Tapi nafsu enggak. Makanya kan seluruh para nabi, seluruh para rasul, orang-orang soleh itu yang pertama kali diwaspadai adalah dirinya sendiri. Makanya ono bahasa tirakat. Ono bahasa tirakat. Nabi Yusuf, seorang nabi dan rasul, mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Nanti macam-macam, nafsu ini macam-macam. Sing paling apik jenenge nafsu mutmainnah. Sing paling apik jenenge nafsu mutmainnah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu nafsu yang sudah tenang. Ono sing nak tengah-tengah jenenge nafsul lawamah. Fala uksimu binafsil lawamah. Nafsil lawamah itu kadang api, kadang enggak. Kalau melakukan keburukan dia mencaci dirinya sendiri, nanti tobat maneh, engko kumat maneh, iki lawamah.
Yang paling buruk, walaupun Imam Baijuri misalnya menyebutin 8, tapi kita ambil 3 aja. Yang paling elek nafsu jenenge nafsu ammarah. Bagaimana firman Allah, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratum bisu." Itu ceritanya ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Ayatnya walaqad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Allahumma inni a'udzubika, maka kemudian Habib Abdullah berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika an usyrika bika, untuk menyekutukanmu wahai Allah, wa ana a'lam, sedangkan saya tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku meminta ampun kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Waqad saddartu, dan sungguh saddartu, telah aku mulai. Sodaro itu artinya di depan. Makanya ini dodo ini nek cara bahasa Arab sodrun. Dodo ini nak ngarep apa nak mburi? Nak ngarep. Makanya kalau bahasa Arab sodaro memulai atau muncul. Sodaro yasduru memulai atau muncul, berada di depan. Waqad saddartu, dan sungguh telah aku mulai fusulah hadhir risalah, fasal-fasal hadhir risalah ini. Mangke wonten fasal niku pembahasan. Faslun, ini istilah-istilah dalam kitab. Ono sing jenenge far'un, ono sing istilah bab. Biasanya kalau di kitab fikih itu pertama kitabuz zakah. Di sore kitab ono mbok jenenge bab. Babu apa? Mari bab fasal. Di sore fasal mbok biasae far' atau tatimah atau tambih. Nah, di sini di kitab ini pengarang membagi pembahasan fasal-fasal. Atau kalau sudah jadi bahasa Indonesia sebetulnya fasal tadi pasal. Wis tadi bahasa Indonesia pasal. Makanya nak UUD Undang-Undang Dasar pasal pertama, pasal kedua itu sebetulnya juga diambil dari bahasa Arab. Waqad saddartu fusulah hadir risalah biqauli, dengan perkataanku fi awwali kulli faslin minha, di setiap awal fasal minha dari risalah, dengan kata-kata apa? Wa alaika. Jadi wa alaika, setiap fasal dimulai dengan kata-kata wa alaika. Wa alaika bikada, dan atasmu untuk melakukan ini. Qasidan bidzalika, dengan maksud dengan kata-kata wa alaika itu tadi apa? Mukhatabata nafsi, untuk memberikan nasihat kepada diriku sendiri. Jadi saking hati-hati wali-wali ini Allah gak gelem nuturi wong, nuturi awake dhisik. Jadi kata-kata Habib Abdul Haddad wa alaika, sing dimaksud apa wa alaika? Pertama merujuk kepada dirinya sendiri. Mukhatabatan nafsi wa akhil ladzi kana sababan fi watiha. Begitu juga untuk saudaraku yang merupakan sebab dari dikarangnya kitab ini. Khususan secara khusus. Wasaira, begitu juga seluruh mal waqafa 'alaiha minal muslimin, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk mendapati kitab ini dari kalangan orang muslim. Dari kalangan orang muslim. Jadi alhamdulillah kitab ini, kitab Habib Abdul Haddad ini sudah dibaca lebih di 83 negara. Kitab niki Pak pun wonten terjemahe cara Indonesia ono sampeyan tolek. Bahasa Inggris ono. Bahasa Prancis ono. Makanya nek wong ikhlas niku
apapun yang mereka kerjakan akan abadi. Kula iso gawe, cuma sapa sing gelem maca. Ngarang kitab misalnya, ono saiki wong saiki ngarang kitab, wong ono tirakate. Sapa kate maca? Mulai kitab Imam Nawawi, kitab Imam Ghazali, kitab Habib Abdullah Haddad sampai saat ini diwaca di seluruh penjuru dunia. Rotib Imam Abdullah Al-Haddad, Rotib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, nanti diwaca. Istighosai nenek Jawa, istighosai Mbak Yai Romli, Peterongan Joso, diwaca. Sampai iso nggak istighosah dewi? Cuma saya usah sing gelem maca. Sebab mereka ulama-ulama zaman dulu nek kate ngarang kitab siji niate ikhlas. Nomor loro ditirakati. Wonten cerita ketika pengarang Jurumiyah. Sing ngarang Jurumiyah namine Imam Son Haji. Mengarang kitab Jurumiyah. Beliau taruh kitab Jurumiyah ini di atas Ka'bah. Kena udan selama 3 tahun, menurut beberapa sampai 3 tahun. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Di setiap sholat, di setiap sujud dia berdoa, ya Allah, pancen kitab kula niki manfaat, panjang paningi wutuh. Ternyata 3 tahun kena udan, kena panas, diambil itu masih utuh. Akhirnya diteruskan dan disebarkan. Nah, saya wong alim iso maca kitab rata-rata mesti tahu maca Jurumiyah. Barokahe sing ngarang. Lah ngeten iki, Pak, kalau kita membaca kitab salaf, kitab wali-wali, didongakno karo waline. Panjenengan maca kitab Imam Nawawi, panjenengan maca kitab Imam Ghazali, panjenengan maca kitab Imam Abdullah Haddad. Niki waline ndongak. Dan panjenengan diaku murid. Mulai mungkin ada karangan yang lebih bagus, tapi nek ngomong barokah, kita wong zaman biyen jauh lebih. Nah niki sing gak didoaini wong saiki. Sing ngarang wali, sing ngarang ahli tirakat, sing ngarang ikhlas. Barokah. Wasaira man waqafa 'alaiha minal muslimina umuman, dan seluruh orang yang menemukan kitab ini, maksudnya menemukan itu waqafa itu menemukan, maksudnya membaca, mengkaji, membahas, mempelajari, minal muslimin dari orang-orang muslim umuman secara umum. Wahadil kalimah, dan kalimat ini yang dimaksud kalimat ini adalah kalimat wa alaika, dan wajib atasmu, ngoten ngene diartekno. Wa alaika, dan wajib atasmu. Pertama kali sing ditunjuk sapa? Awake dhewe. Awake dhewe. Lahu waq'un fi qalbil mukhatab, mempunyai pengaruh fi qalbil mukhatab, di dalam hatinya orang yang diajak bicara. Mempunyai kesan yang kuat. Waq'un ini bisa diterjemahkan mempunyai kesan yang kuat, efek yang kuat. Wa anju biha insyaallah, dan aku selamat biha dengan kata-kata itu, kata-kata wa alaika, dengan kalimat wa alaika, insyaallah ta'ala minat taubihi wal wa'id, dari kejelekan, jadi penjelekannya Allah, wal wa'id, dan janji-janji Allah yang menakutkan. Ini wingi kula terangaken, nek wa'id niku janji sing gak enak. Nek wa'dun janji sing enak. Wa'adallahu alladziina aamanu, Al-Qur'an wa'adallahu iku janji sing enak, biasa surga. Nek wa'id ana yae iku janji sing gak enak, neraka, su'ul khotimah. Itu kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Jadi tujuannya Habib Abdullah Haddad
muallif mengatakan wa alaika supaya dia selamat dari at-taubih. Jadi wabah itu artinya menjelekkan. Artinya Allah menjelekkan orang yang apa? Begitu juga janji yang buruk al-waridaini yang datang. Kepada siapa? Fi haqqi man yaqulu wa la yaf'al. Jadi janji kepada orang yang bisa berkata tetapi tidak bisa berbuat. Jadi akeh wong iso ngomong gak iso nglakoni. Lah Habib Abdullah Haddad supaya selamat diniatkan bukan niatin ndodono wong tapi niatno awake dhewe. Wa ya'lamu wa la ya'mal. Dan orang yang mengetahui tapi tidak beramal. Jadi ana wong loro sing oleh ancamane Gusti Allah. Al-wa'id itu ancamannya Allah. Siapa? Sing pertama orang yang bisa berkata tetapi tidak bisa mengerjakan. Yang kedua orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkan. Makanya dua orang ini Habib Abdullah Haddad supaya tidak masuk ancaman dua orang ini pakai kata-kata wa alaika. Li'anni karena aku idza khatabtu nafsi apabila aku mengajak bicara diriku biqauli wa alaika dengan perkataanku wa alaika dan wajib atasmu dalla dalika ala annaha dalla menunjukkan dalika hal itu ala annaha lam tatahaqqaq bil amali bima alimat. Jadi Habib Abdullah Haddad dengan kata-kata ini seakan-akan mengatakan aku dhewe durung iso nglakoni. Ayo nglakoni bareng. Niki nek wali, Pak. Wali niku tawadhu, mboten enten wali sombong. Mulai rata-rata wong apik sering kula terangaken, tidak ada orang apik ngaku apik. Kecuali kalau memang itu tujuannya untuk ditiru. Tapi dalam makam mereka merasa. Makanya Sayyidina Umar sering kula terangaken, Sayyidina Umar niku sampai kepingin jadi hewan. Napa kok kepingin jadi hewan? Karena takut hisab. Nek kene kan gak yakin wis insyaallah mlebu swarga soalnya nek kemis ngaji. Niki Sayyidina Umar yang Rasulullah sampun dawuh, nek ana Umar liwat dalan, setan iki minggir, liwat dalan sing liya. Niku lho cek wedi. Ya laitani kuntu turaba. Kepin dadi debu. Barang kene sing sembayange pas-pasan. Sedekahe pas-pasan, amale pas-pasan, kok koyo yakin mlebu swarga. Lho wali-waline Allah lho wedi. Makanya ulama niku kula nanti ditangleti Gus, jane definisi ulama sing tepat niku napa? Saniki kabeh wong kan iso ngaku kiai. Pemane Gus, dukun ae akeh sing ngaku Gus. Kiai, syekh. Tadi sampean ngaku kiai mosok ana pasale. Boleh. Sampai sing kabeh saiki ngaku kiai gak apa-apa. Nah, sehingga menjadi pertanyaan, jane ngono definisi ulama itu sing yo apa? Maka saya jawab, ya definisinya ada di Al-Qur'an. Dalam firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya dari hamba-hambanya yang ulama. Mulai uang itu tambah alim, tambah wedi, Pak. Tambah alim, tambah hati-hati. Tambah alim, tambah nangis. Gak sawali ana wong tambah alim tambah gampang no hukum. Tolong sing gampang-gampang. Angsal lah Gus. Lunga mriki Surabaya dijamak oleh iku ana kaul. Ya napa Gus nek kurbane mboten kurban sapi, kurban bebek mawon ana sing ana melok Ibnu Abbas. Waduh ruwet. Semakin orang alim, semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin takut.
Yang paling ditakutkan orang-orang saleh itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sehingga diterangkan dan kitab-kitab itu kalau dikasih pilihan, sampean kalau di sini mati dalam keadaan Islam, enak lawangi kok mati dalam keadaan syahid. Nek wali ini Allah milih nang kene wis gak apa-apa Islam. Walaupun syahid lebih tinggi, tapi durung karuan. Iki pirang langkai. Engko tutuk kono nang su'ul khotimah. Niku bedane. Makanya kalau kita ditanya, sapa sih kiai temenan, sapa sih ulama temenan? Yaiku wong yang punya rasa khasyah. Nek ngekeki hukum hati-hati. Nek salah mboten gengsi, diralat wong jenenge wong iku kudu nabi. Nek ngekeki apa pidato, dhek gak ngomong aku wis iso nglakoni, gak, ayo bareng-bareng dilakoni. Karena mereka takut. Jadi nek ana kiai, nek ana ustad, nek ana ulama tambah pinter kok tambah pinter ngakali hukumnya Allah. Nah ini lam yasdad minallahi illa bu'dan. Tidak bertambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Mulai wali-wali ini Allah itu nek wis tambah hidup tambah nangis. Ditakoki ya napa-napa nangis. Karena dia tahu. Nah kita kan cek ngekek-ngekek, cek guyu-guyu. Karena belum tahu kita. Ala annaha lam tatahaqqaq bil amali bima alimat. Bahwasanya belum bisa merealisasikan lam tatahaqqaq belum terrealisasi bil amali dengan mengamalkan bima alimat dengan apa yang diketahui. Mulane wong duwe ilmu itu minimal 10% sing diamalno. Panjenengan duwe ilmu 100%, duwe ilmu 10, minimal 1 sing diamalno. Duwe ilmu 100, minimal 10 sing diamalno. Ngerti sunah salat ana 100 misalnya. Panjenengan ngerti 10, minimal 1 sampeyan. Ngerti 100, minimal 10 sampeyan. Supaya apa? Supaya keluar dari kegelapan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi wa'mal walau bi usrika zakati takhruj bi nuril ilmi min dulmati. Ngoten nek terus Nadham Zubat. Wa ala anni lam azal akhussuha ala istimali ma nad'u ilai. Dan sesungguhnya aku lam azal masih senantiasa akhussuha memotivasi diriku ala istimal untuk mengerjakan ma nad'u ilai dari apa-apa yang aku tuntutkan kepadanya. Jadi nek dhek pidato tidak hanya mengajak orang lain, lebih dari itu dia juga pertama kali mengajak dirinya sendiri. Wa bidzalika yazulu talbis. Maka dengan kata-kata itu yazulu hilanglah talbis, kata-kata yang rancu. Alal mu'minin, atas orang-orang mukmin. Wan nisyani lin nafsil ladzi, dan lupa dan hilang dari lupa lin nafsi bagi jiwa. Alladzi wasafallahu, yang mana disifati oleh Allah bihi, dengannya man la yaqil, bagi orang yang tidak berakal. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Apakah kamu memerintahkan manusia dengan kebaikan sedangkan dirimu sendiri kamu lupakan? Iki ayatnya yang mengancam wong iso ngandani wong tapi awake dhewe gak iso ngamal. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Tidakkah kalian berakal?
Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Wa minal wa'id, begitu juga supaya selamat dari ancaman al-waridi yang datang fi haqqi man yaqulu wa la yaf'al. Orang yang hanya bisa bicara tetapi tidak bisa mengerjakan. Fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dalam sabdanya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, niki hadis nggih, yu'maru bil alim. Nah niki hati-hati, ini ancaman bagi orang yang alim, wong sing tau mondok, sing iso maca kitab, sing lebele ustad, sing lebele kiai. Hati-hati. Apa ancamannya? Yu'maru bil alim. Nanti diperintahkan untuk orang alim ilanar, masuk neraka. Jadi ono wong alim sing mlebu neraka. Gak kabeh kiai mlebu surga, Pak. Gak kabeh wong alim mlebu. Ya muga-muga lagi ini di sepuro ya. Muga sing titik diterima Gusti Allah, sing kurang-kurang disempurnakan. Ngeri niki nek diwaca hadisnya. Fantantaliku aktabu batnihi, maka terbuai usus-usus perutnya. Jadi meneh-meneh ana wong alim iso ngomong tapi gak iso nglakoni, Allah masukkan ke neraka. Kemudian ususnya iki terbuai, metu. Iki bahasa hadis fatandaliku aktabu batnihi. Maka terbuai usus-usus perutnya. Fayaduru biya finnar, maka dikelilingkan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dikelilingno kaya wong keliling komedi pedes. Kama yadurul khimar birroha, sebagaimana keledai mengelilingi ar-roha. Roha niku gilingan, Pak. Zaman biyen kan mboten enten seleb. Nek wong kate ndeplok napa ndeplok gandum napa-napa ndamel khimar. Khimar ini gitu kengken muter ngene. Tuk tuk tuk. Nah, meneh-meneh nek wong alim sing iso ngomong, sing iso ngongkon-ngongkon tok tapi gak iso nglakoni. Iki dikelilingno nang neraka dalam keadaan ususnya terbuai. Naudzubillahi min. Nah, kita minta sama Allah supaya diselamatkan. Fayajtami'u alaihi ahlun nar. Fayajtami'u, maka berkumpul alaihi, atas orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu tadi, ahlun nar, penduduk neraka. Fayaquluna, maka orang-orang ahli neraka mengatakan, ma balul ab'ad qad adana ala ma bina. Ini apa ini orang yang paling jauh ini? Qad adana, orang ini telah mengganggu kita ala ma bina, terhadap apa-apa yang sudah kita berada di dalamnya. Jadi wong neraka, wong sing neraka pun terganggu gara-gara wong sing alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Fayaqul, maka berkata, innal ab'ad, sesungguhnya orang yang paling jauh, kana ya'muru bil khair, orang ini dulu bisanya hanya memerintahkan kebaikan, wala ya'tihi, sedangkan dia sendiri tidak bisa melakukan. Naudzubillahi min dzalik. Wa yanha 'anil syarr, dan orang ini melarang dari keburukan, wa ya'ti, tapi awak dhewe teko nglakoni. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marortu, aku melewati, lailata usriya bi, tatkala Allah mengisra mi'rajkan aku, pada malam Isra Mi'raj. Birijalin, ada orang laki-laki. Jadi Rasulullah itu melihat waktu Isra Mi'raj itu melihat apa? Rijalin, orang-orang tukratu syafahuhum,
yang digunting lidah-lidah mereka. Bibir-bibir mereka digunting. Bimaqarid minan nar, dari gunting yang terbuat dari api. Fakultu, maka aku berkata, man antum, siapa kalian? Qalu, orang tersebut, orang yang bibire cangkeme digunting niku wau, qalu kunna na'muru bil khairi wala na'ti. Kita dulu sering menasihati orang, menyuruh orang kebaikan wala na'ti, sedangkan kita sendiri enggak ngelakoni. Wa nanha 'anisyarr, dan kita dulu melarang orang berbuat keburukan, wa na'tihi, sedangkan kita sendiri ngelakoni. Makanya gini gak ngomong isok. Gini ngomong, ayo berangkat bareng-bareng. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hebat sekali. Jadi mu'allif ini menunjukkan saking dalamnya ilmunya. Sebab apa? Sebab kalau kita itu menasihati orang, menulis kitab, memberikan anjuran ke orang, tapi nek awak dhewek gak iso nglakoni, ancamannya berat. Ane rumiyin wonten cerita, ya Hamid Pasuruan itu pernah ada seseorang datang dan romo ya Hamid Pasuruan. Sambat, nyuwun donga kali sambatan, anak kula niki yai enggak ada penyakit gula. Tapi bendinten mboten saged lepas ngombe gula. Akhirnya apa kata Yai Hamid? Ya wis nek ngono tolong dinongkas rinio maneh. Tolong dinongkas rinio maneh. Ternyata selama 3 hari ini Yai Hamid ini mboten ngombe gula gelas. Moro telung dina teko wong ya ambek anake. Nak. Wis nak ya. Awakmu iki duwe penyakit. Ojo seneng gula, ojo seneng coklat ya. Anut. Sebab apa? Sebab sing nasihati Bang wis 3 dina gak mangan gula. Nah, ini juga menjadi renungan kita. Jangan-jangan kita ini yang labelnya kiai ustaz iki nuturi gak patek mandi, jangan-jangan kene dhewe yo gak nglakoni ngono lho. Jadi kenapa nasihat kita tidak masuk ke hatinya orang? Napa nek kene iki nuturi wong kok gak mlebu nang atine wong? Pertama kali kita harus introspeksi ke dalam dulu. Jangan-jangan kene iki iso ngandan-ngandani tok tapi gak iso nglakoni. Kadang-kadang ijazahi wong, sampai tak ijazahi. Maca selawat ping 1000 yo. Tapi sing ijazahi gak ngamalno. Nah, ini sing gak ada kapan mandi. Walaupun juga ada kebaikan di situ, cek lumayan lah. Tetapi kurang sip. Kurang sip. Mestine nek wong iso ngandani, iso ngijazahi, mestine awake dhewe iso nglakoni dhewe. Iku sing top. Dan itu yang masuk ke dalam hati. Lalu menten Jakarta yang wonten Habib luar biasa. Paring asma Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang. Kuitang niki terkenal. Rumiyin niku nek wong Jakarta wis apa jarene Habib Kuitang ya wis iku sing diturut. Niki Habib Kuitang masyaallah. Saking ikhlase, nek pidato niku mboten tau nerangno ndakik-ndakik mboten, paling nguruki wong Fatihah. Ayo monggo ibu-ibu, bapak-bapak, supaya sholatnya sah, saya ajari membaca Fatihah. Mboten niku nangis dia. Soalnya ini masya Allah wae wong pinter, tapi karena nggak ikhlas, kalau sing mlebu ati. Niku Habib Ali Kuitang nek pidato mboten tau aneh-aneh wis muruki wong wudu, ngajari tiang sholat, mungkin dinasihati yang tinggalkan sholat, ayo sholat di dunia tidak selamanya. Mboten niku nangis. Kadang-kadang wong ngono wis saking ngalime sondo langit. Tapi nasihatnya tidak bisa masuk ke orang.
Kenapa? Karena satu, mungkin kurang ikhlas. Nomor loro mungkin iku mang iso ngomong tapi gak iso nglakoni. Nah. Wa hadzal wa'id, dan ancaman ini innama yatahaqqaqu fi haqqi man yad'u ila Allah ala niyatid dunya. Nah, tapi ini dikasih catatan sampai Habib Abdullah Haddad. Wa hadzal wa'id, dan ancaman tadi itu, ancaman wong iku digunting lidahnya, orang di ususnya terbuai, dikelilingkan neraka, itu berlaku kepada siapa? Innama yatahaqqaqu, sesungguhnya akan terrealisasi fi haqqi man yad'u ilallah, pada orang-orang yang berdakwah kepada Allah ala niyatid dunya, tujuannya karena dunia. Amplop muruk ngaji, amplop dakwah cek viral, tujuannya dunia. Ancaman itu berlaku kepada orang yang bertopeng agama, dakwah dengan agama, tapi ngapunten tujuannya dunia. Ini ya menakutkan sekali. Jangan-jangan kita masuk di situ. Ini kadang-kadang ini ya istighfar. Aku bangus beneran nih, aku ngaji nak berebek. Makanya nek wong iku niate bener, sing ngaji telu, sing ngaji papat, sing ngaji 1000 2000 padha ae. Saya punya guru Syekh Muhammad bin Ali Bauton, tahu muruk wong siji selama lebih dari 5 tahun. Ngaji ini mari beduk. Ya apa gak rasa-rasen. Kalau ono bayarane sing ngaji siji 5 tahun. Niki masih sing kiye ini gak dikek ngombe ya gak apa-apa wong ikhlas. Gene ono ngombe gak pada ikhlas ya. Wa yakhussu 'alal khair, dan orang ini memotivasi orang, hassa yakhussu, memotivasi orang untuk berbuat kebaikan, 'alal khair. Wa huwa musirrun 'ala tarki, sedangkan dia sendiri terus-terusan meninggalkan kebaikan. Jadi dhek ngongkon wong apik tapi dhek dhewe gak tahu apik. Wa yuhaddiru minasyarr, dan orang ini menyuruh orang menghindari dari keburukan, wa huwa musirrun ala fi'lihi, sedangkan dia musirrun terus-menerus ala fi'lihi, untuk mengerjakan keburukan. Riya'an wa sum'atan, hanya karena pamer, wa sum'atan, dan menjaga nama baik. Jadi mek topeng itu agama, tapi hakikatnya tolek dunya. Bangun pondok kayak tolek dunia, nggak TPQ kayak tolek dunia, bahaya. Apa mana? Mlebu TikTok, mlebu TV kayak tolek dunia. Nah, ini yang kita harus introspeksi terus. Nah, tapi ini insya Allah ini mlebu sing mari ini insya Allah. Yo kak. Apik nemen ya, tapi ya gak mlebu sing iku mang. Fa amma, dan adapun man yad'u ila babillah, orang yang berdakwah kepada pintu Allah, wa huwa ma'adalika, dan dia dalam wa huwa, dan dia ma'adalika, dengan hal itu yalumu nafsahu, tetap mencela dirinya sendiri, wa yanhaha 'anit taksir, dan melarang dirinya sendiri dari taksir, dari kekurangan. Wa yakhussuha 'alat tashmir, dan memberikan semangat, memotivasi untuk tashmir, semangat. Fan najatu marjuwatun laha, atau farnajatu marjuwatun lahu, maka keselamatan masih bisa diharapkan untuknya. Niki kaya ngene mlebu sing iki. Kene iki nasihati wong
tapi yo rumangsa. Iya ya awak dhewek yo padha ae. Wis mulai saiki tak dandani titik-titik. Pidato nek RT. Ngeten Bu nggih, mantun ngeten bulan Maulud. Nek saged nyumbang nggih. Sing ngomong dhewe gak nyumbang. Tapi cek krasa. Iya yo. Awak dhewek ngongkon-ngongkon tok awak dhewek gak nyumbang. Iki kata Habib Abdullah Haddad, wong sing koyo ngene jek lumayan. Masih ada harapan untuk selamat. Kenapa? Karena dia sendiri sadar. Aku iki masih nuturi wong awak dhewek yo durung iso lho nglakoni 100% yo kadang iya yo kadang gak. Nuturi wong kon salat tahajud awak dhewek iki yo kadang tahajud yo kadang gak. Nuturi wong ya sedekah ya kadang sedekah kadang gak. Ini masih bisa diharapkan keselamatan. Kenapa? Karena dia sudah mawas diri. Wis ngerti. Lah awak dhewe iki ya ana kurange. Awak dhewe iki ya masih belum bisa sempurna. Iki masih diharapkan keselamatannya. Wa ala kulli hal maka apa saja itu falladzi ya'lamu iki langsung sinom Gus Lukman nggih Gus niki teges niki es ngeten niki masyaallah Imam Abdul Hasan Sadili ku nate dawuh ngeten nek ana wong ngombe banyu adem iku sing syukur guduk cangkeme tok sawah-awake kabeh muni alhamdulillah. Nek ngombe banyu biasa, tapi nek sing tuwek-tuwek kirangan nggih. Masih panas ngono ngombe banyu es. Nek zaman biyen banyu kending ngoten adem. Terus Imam Habib Hasan sendiri itu lebih bagus. Kenapa? Karena yang bersyukur bukan hanya mulutnya. Sawah-awake bersyukur alhamdulillah. Nek muni alhamdulillah temenan. Soale mari ngelak ngombe banyu adem. Muga-muga lah panjenengan dadi kaya Imam Abdul Hasan Asyadzili, wali soge. Wali Abdul Hasan Asyadzili itu mboten kaya Imam Ghazali. Beliau itu pakai thariqat syukur. Nek tuku klambi sing paling larang, nek tuku kasur sing paling empuk. Tapi syukur. Nek Imam Ghazali soro Pak, thariqat melarat. Thariqat insyaallah gak patek sabar kene melarat iki. Gak duwe dhuwit, gak nyekel dhuwit ya berbesmili kene. Nek kelas kene iki. Imam Abdul Hasan Sadili al-ghaniyus syakir, orang yang kaya dan bersyukur. Falladzi ya'lamu wa la ya'mal wa ala kulli hal falladzi ya'lam utawa falladzi yu'allim wa la ya'mal ahsanu halan wa arsadu tariqatan wa ahmadu akibatan minalladzi la ya'mal wa la ya'lam. Jadi orang yang mengajarkan tetapi tidak mengamalkan seperti kita ini iso muruk wong tapi gak 100% ngamalno iku kata Habib Abdul Haddad iku cek luwe apik. Timbangannya apa? Wis gak muruk, ya gak ngelakoni. Jadi ana wong muruk tapi gak iso nglakoni, tapi dhek ngaku. Sampeyan tak dodono ya, iki ana amalan ngene. Tapi awak dhewe ya durung iso nglakoni. Niki nek terus Habib Abdul Haddad itu lebih bagus. Daripada apa? Orang yang tidak mau mengajar dan tidak mau mengamalkan. Saiki ngapunten, saiki nek misale kaya ngenteni ngamalno, ya gak ono apa wong gelem muruk. Saya enggak mau ngajar karena saya belum bisa melakukan. Akhirnya gak ono sing gelem dakwah. Tetap kita berdakwah, saonoe. Kita menerangkan apa adanya. Dan itu tadi kita ajak orang-orang sekaligus yang pertama kali diajak diri kita sendiri supaya kita selamat. Jadi gak iso ngandani wong tapi ngerja awake dhewe.
dhewe dhisik. Ahsanu halan itu lebih baik keadaannya. Wa arsadu tariqatan dan itu lebih mendapatkan petunjuk tariqatnya. Wa ahmadu akibatan dan lebih mulia akibatnya. Minalladzi la ya'mal wa la ya'lam. Daripada orang yang tidak mengamalkan, tidak juga mengetahui, tidak juga mengajarkan. Iso diwaca ya'lam, iso dibaca yu'allim. Yu'allim allama yu'allimu. Wa rubbama qala al-qail. Nah, ini agak kerasa kurang 15 menit. Nek diwaca kitab berhangin tapi insyaallah oleh ono barokah, Pak. Ngaji koyo ngene kan gak patek payu. Sing payu saiki ngaji taklek akbar ngoten niku sing payu. Tapi ngeten iki rada gremet-gremet moto-moto wis tuwek-tuwek ngeten insyaallah pahalane tambah double. Sampeyan gak paham alhamdulillah wis. Mboten paham, Gus. Paham pirang persen? 5%, 10% wis alhamdulillah. Mene-mene sing dibiji kan nggawa kitab kuning. Wis nggawa kitab kuning Gusti Allah. Kula niku nate rumiyin Masjid Brebek ngaji kitab. Coba Pak masih moto germet-germet gara-gara iki kene di sepuro karo Gusti. Nah, kemudian kula waca titik engkas nggih. Wa rubbama qala al-qailu dan bisa saja terkadang qala al-qailu dan kadang-kadang wa rubbama dan kadang-kadang qala al-qailu berkata orang yang mau berkata mimman la yakil dari orang-orang yang tidak berakal al-kutubu katsiratun. Nah, kitab iki wis akeh, lha apa kon ngarang-ngarang kitab maneh? Ini jawaban Habib Abdullah Haddad. Ada orang yang nyinyir, nek bahasa saiki nyinyir. Napa sih sampe niku ngarang kitab, Beb? Wong kitab liyane wis akeh. Ya apa jawabe? Wa fiha gunya wa kifayah. Seharusnya cukup dan cukup. Gunya sama kifayah artinya sama. Wala faidata fi tasnifil kutub. Enggak ada faedahnya mengarang kitab fi hada zaman di zaman ini. Maka jawabnya Habib Abdullah Haddad, fahadal qailu maka orang yang berkata seperti ini in asaba fi qaulihi apabila benar di dalam ucapannya inna fil kutubi ghunya wa kifayah sesungguhnya kitab itu sudah cukup faqad akhta'a fi qaulihi maka telah salah fi qaulihi di dalam perkataannya la faidata litasnif tidak ada faedah bagi mengarang kitab fi hadza zaman di zaman ini. Kenapa? Alasannya apa? Li'annal quluba mailan atau mayyalan. Karena hati li'anna lil qulub ya. Li'anna lil qulub karena sesungguhnya bagi hati itu mailan ada kecondongan. Bi hukmil jibillati dengan hukum secara watak ila kulli jadid kepada setiap yang baru. Jadi wong iku seneng sing anyar, Pak. Bojo lawas sampai bojo anyar seneng ndi? Seneng sing anyar. Montor lawas, montor anyar seneng ndi? Seneng sing anyar. Oma lawas, oma anyar seneng sing anyar. Secara umum seperti itu. Makanya Habib Abdul Haddad ketika ada orang nyinyir, Beb, niki kitab pun kada. Saderenge panjenengan pun kada wonten Imam Ghazali, wonten Imam Nawawi. Kok jenengan ngarang kitab maneh? Damel napa, Beb? Maka Habib menjawab, sesungguhnya orang itu senang sesuatu yang itu sudah menjadi kebiasaan. Wa aidan, nah ini jawaban kedua ini yang lebih kuat. Wa aidan dan juga fallahu maka sesungguhnya Allah, fallahu maka Allah yuntiku memberikan ucapan ulama kulli zaman ulama di setiap zaman bima yuwafiqu ahlau dengan apa-apa yang mencocoki zamannya.
Jadi ulama-ulama niku setiap zaman beda. Mulai Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ngarang kitab. Habib Zain bin Smith yang masih hidup sekarang ngarang kitab. Kenapa? Karena setiap ulama diparingi keistimewaan kali Gusti Allah berbicara sesuai dengan zamannya. Masa Imam Nawawi ben ngerti internet. Ono anak Ihya Ulumuddin bab internet atau bab Facebook. Makanya nek orang ulama saiki ngarang kitab menasihati umatnya tentang medsos, tentang ini ya betul. Karena Allah itu memberikan ilham kepada setiap ulama yang sesuai zaman. Ini alasan Habib Abdul Hadid. Makanya ngarang kitab. Makanya sampai saat ini tetap ulama-ulama kita mengarang. Yang masih hidup sekarang Allah yafat misalnya Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah masih mengarang. Syekh Muhammad Hasan itu mengarang Mausu'ah Fiqhiyah itu sudah 42 jilid. Semoga Allah kasih panjang umur, sudah berapa jilid. Itu tuh bab ibadat. Kayak ensiklopedi. Ini aku bendino ngarang, Pak. Karena setiap ulama pasti sesuai dengan zaman. Yang kadang-kadang ulama-ulama sebelumnya belum tahu. Makanya Habib Ali niku mengatakan di dalam Maulid Habsyi atau di dalam perkataannya saya lupa ada di Maulid apa tidak. Tanazzuluhu bakin ala yadil ulama'i wa huwa munqadi'un nuzuli. Al-Qur'an niku Al-Qur'an yang 30 juz itu ayatnya iso ditambah napa mboten? Mboten saged pun final. Tetapi pemahamannya sampai hari kiamat tidak akan selesai. Kenapa? Karena nanti Allah memberikan pemahaman kepada setiap ulama sesuai dengan zaman. Ada dikatakan tanazzulnya Al-Qur'an itu terus-menerus sampai kiamat walaupun ayatnya segitu, tapi pemahamannya sampai kiamat berkembang terus. Tapi sing memahami kudu sembarang wong, kudu ulama. Wallahu a'lam. Wa tasanif tablughul amakin ba'ida wallahu a'lam. Allah muga-muga atas keterangan yang manfaat. Kan jam 8 kudu mari. Mangke jak saged rotipan. Silakan barangkali ada pertanyaan, masih ada sekitar 10 menit. Baik yang kita baca atau monggo pertanyaan yang di luar konteks juga nggih mboten napa-napa. Nek saged nggih kula jawab, nek mboten nggih kula tanggletaken sing luwih ngerti. Monggo, ada pertanyaan? Nah, kalau pertanyaan ditungani. Macan stang, Gus. Ngapunten, setunggal mawon, Gus. Nggih. Menyikapi dakwah ulama-ulama sekarang, ulama-ulama medsos, nggih. Banyak sekali kados ngoten niku nggih ya. Kita sebagai pendengarnya itu kalau mendengarkan ulama yang sekiranya ngajinya itu tidak bagus, apakah kita itu berdosa apa tidak? Kan kata sama kita ku kados ustaz sing ngomongi sing kados ngoten niku kados Gus Nur kados ngoten niku nggih ya. Lah kita misalkan melihat katakanlah 10 menit 20 menit kita melihat itulah kita itu mendapat pahala apa mendapat dosa. Niku masuk ini. Terus yang kedua Gus nggih ngapunten di awal pengawasan ngau masalah setan kali nafsu. Kula badhe pengin pirsa bedane setan
kali iblis, kali jin niku napa Gus? Yeah. Sampun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jadi kula lan panjenengan sedaya pertama, hukum asal dari setiap orang yang menyampaikan kebaikan kita harus husnudzon. Itu pertama. Kecuali kalau sudah ada hal-hal yang memang bertentangan dengan syariat. Ngapunten, misalnya meso. Mosok ono kiai meso dalam arti ini kan wis, atau berkata kotor, atau apalah pokoknya yang melanggar syariat. Rekening ngono wis maksiat lah. Kemudian itu dipertontonkan di depan umum. Tentunya kita tidak boleh setuju. Nah, bagaimana? Ya nek sampean wis ngerti track recordnya begitu ya enggak usah didelok. Wong cek akeh sing apik. Nah, niki kan ngeten nggih. Sekarang kita itu ada masalah. Kadang-kadang kiai niku nek terlalu serius, gak ono guyon, ya gak ono sing ngrungokno. Nah, kadang-kadang ya kula niku kadang-kadang ya iso guyon ngono ya iso. Cuma kadang-kadang mikir, mosok sih wong-wong iki ngaji sak jam ngekek-ngekek tok. Jadi kita harus imbang lah. Nah, niki nek misale kiai ini sepaneng, gak ono guyone blas, mesti wonge nyeletuk. Kiai ya anu iki, kiai keren iki, kiai kita gambare macan iki. Kan awal upamane wong awam, ngapunten nggih. Misale niki niku kiai nggawa gitar, nggawa apa ya payu kok. Ono kiai ndalang, kiai sak maceme wis. Ono kiai nggawa penyanyi, ono kiai nggawa pelawak. Tetapi kita tidak boleh menghukumi secara finally. Jadi nek bahasa kula khutma sofa wadail kadar, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kabeh wong ngoten. Iku yang istilahnya ngoten, istilahnya ngono objektif. Kadang-kadang ini ono Ustaz Wahabi misalnya ngono. Apa kabeh gak oleh apa nek misale Ustaz fulan iki nerangno tentang birrul walidain terus pembahasannya bagus kita enggak boleh dengar? Ya boleh. Artinya gini, nek panjenengan seneng karo wong utawa gak seneng karo wong, iku kudu objektif. Jupuken sing apik, sing elek gak usah dijupuk. Misale, dia ustaz niki cokos nek nerangaken ngeten-ngeten, cuma wonten ngeten nih. Sing wonten ngeten nih, ku Bang, gak usah didelok. Kemudian ada juga kalau sekarang kita berbicara ustadz-ustadz yang di medsos itu sebenarnya gampang ya kan. Kalau kita itu berbicara, nek panjenengan itu mau mengambil ilmu, kemarin sudah kita terangkan, butuh ono sanate. Ustadz iki jelas gurune sapa, sinaune nandi, koncoe sapa. Karena kalau tidak begitu sulit. Ono masya Allah mu'alaf misalnya, mu'alaf mungkin bisa jadi alim. Tapi kan masa ada seorang mu'alaf yang hanya belajar 1 tahun 2 tahun, esok kealimannya ngalahno wong sing belajar 30 tahun. Ya bisa saja, tetapi itu kan sulit diterima akal. Jadi gampangnya ngomong, ya pilih-pilih. Anggaplah itu menu. Wah ini, misalnya sampai nak restoran nih, prasmanan nih. Nek sing bahaya-bahaya, oh iki darah tinggi gak usah. Iki gak ada kencing manis, gak usah. Sing sehat-sehat panganan. Jadi kita juga harus objektif. Kadang-kadang ono wong sing fanatik, nek gak kiai iki gak gelem. Nek gak ustaz iki gak gelem, itu juga gak baik. Jadi kita tetap memporsikan seseorang itu pertama apa maneh wong Islam, padha islami, padha asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul, husnudzon. Tetapi husnudzon ini tidak mutlak. Ada halnya nek wis bertentangan dengan syariat ya sudah kita tidak ambil. Ono kiai ngrasani wong oh sampai tambah dadi supporter. Nggih ya sikat mawon ya enggak bagus. Ono kiai musuhan padha kiai ini. Terus panjenengan dadi supporter e. Ya sudah kalau sampean itu tahu iki kiai iki gak objektif dalam hal ini. Dalam hal ini iki gak objektif iki. Wis dalam hal ini aku gak melok. Gak apa-apa. Dijak musuhan padha kiai ini. Oh kiai kok ngene kiai ngomong.
Melok sampean nang ngono. Dadi juru bicarae. Wah, ndak. Nek wis misale ngono wis ini meneng wis kamelo-melo. Nah, itu supaya lebih objektif. Terus yang pertanyaan kedua, muka-muka atas keterangan dengan manfaat. Apa bedanya jin, iblis, dan setan? Iblis itu mboke. Itu yang diabadikan dalam Al-Qur'an, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ada beberapa pendapat. Apakah iblis ini dari malaikat apa dari kalangan jin? Maka pendapat yang kuat mengatakan dia kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi di surat Al-Kahfi. Jadi iblis itu artinya aslinya dari jin. Dari bangsa jin. Jadi jin itu kata nggih, sadurunge ana menungso, bumi iki yang bangunin namanya Banul Jan. Bumi ini yang menghuni adalah Banul Jan. Nah, di antara keturunan Banul Jan, ono sing pinter. Jenenge Azazil alias saking pintere dikumpulno karo malaikat. Dikumpulno malaikat. Nah, kemudian terjadilah peristiwa Nabi Adam itu. Siapa setan? Setan ini keturunannya iblis. Jadi nek dirunut nasab Banul Jan, di antara Banul Jan itu iblis. Karena pinter dikumpulno karo malaikat. Tapi karena sombong didukno maneh karo Gusti Allah. Duwe anak jenenge setan. Jadi aslinya sama saja. Jadi setan niki anake iblis. Iblis iki biyen keturunane Banul Jan. Sama aja. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah iblis ini termasuk malaikat? Tidak. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni bi'salil zalimina badala. Kan ngoten ten surat Al-Kahfi. Jadi dulunya itu jin. Tetapi karena pinter, makanya nek saiki iki pinter-pinteran maca kitab kuning Pak, ya kaon apa-apa nek gini karo iblis. Tapi karena sombong, akhirnya Allah turunkan itu. Loh, Gus napa wonten sing jin mboten keturunane iblis? Ada. Iku iblis ana Ifrit. Yang di Al-Qur'an disebut di ceritanya Nabi Sulaiman ketika mau memindah singgasana atau Balqis qala ifritum minal jinni. Wallahu a'lam. Muga-muga atas keterangan kang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi la salatan wa salaman daiman bidawa mulkillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.